حي على الفلاح. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para habaib, para ulama, para kiai yang sangat saya cintai, dan para wartawan, bahwa kami rapat di sini bersepakat empati kepada Uighur, umat Islam yang terzalimi di Cina, dan kami bersama-sama para ulama, habaib semuanya, dan juga diketahui oleh imam besar kami Habib Rizik Syihab dan seluruh ormas yang pada saat ini hadir, semuanya siap untuk bergerak pada tanggal 27 Desember pada Jumat menuju kedutaan Cina, duta besar Cina. Nah, untuk itu saya persilahkan ini dari Ketua Umum FPI untuk menyampaikan apa-apa yang harus disampaikan pada hari ini kepada Bapak Ki Haji Sobri Lubis. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaran pers Aksi Nasional Selamatkan Muslim Uighur bersama ormas-ormas Islam se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penindasan yang dialami saudara muslim kita dari etnis Uighur di wilayah Xinjiang yang bermakna harfiah koloni baru yang dilakukan oleh rezim komunis Cina dengan kejam dan keji sudah sangat mengkhawatirkan dan tidak bisa ditolerir lagi. Perampasan hak-hak asasi manusia umat Islam Uighur di wilayah otonomi khusus Xinjiang sudah sangat keterlaluan. Lewat undang-undang deekstremifikasi serta dalih melawan radikalisme, hak asasi umat Islam, hak asasi manusia saudara muslim Uighur kita dicabik-cabik dan dirampas hak beribadahnya, hak berekonominya, hak sosialnya, dan hak politiknya sampai hak budayanya. Terlebih dari informasi yang kami dapatkan, saudara muslim Uighur kita dilarang memiliki dan membaca Al-Quran serta dipaksa wajib mengikuti camp reedukasi yang sesungguhnya adalah penahanan semena-mena tanpa proses hukum yang adil sesuai standar internasional. Yang sesungguhnya ketika lelaki saudara Uighur kita mendekam dalam camp tersebut, di saat yang sama mereka dipaksa menerima orang asing non muhrim untuk tinggal satu atap dengan keluarga atau istri mereka yang ditinggalkan, yang bila menolak akan dituduh sebagai ekstremis radikal dan dijebloskan ke dalam camp reedukasi yang menurut beberapa laporan LSM Hak Asasi Manusia Internasional justru tempat di mana banyak penyiksaan serta pelecehan seksual terjadi. Maka kami dari berbagai ormas-ormas Islam mengecam dan mengutuk keras tindakan zalim
rezim komunis Cina terhadap saudara Muslim Uighur kita, dan akan melakukan aksi nasional di depan kedubes Cina Tiongkok pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 pukul 13 waktu Indonesia Barat ba'da sholat Jumat. Demikian pernyataan ini disampaikan Jakarta 20 Desember 2019. Korlapnya Ustadz Abdul Qadir Aka dan juru bicara Habib Ali Alatas. Tanda Ketua Umum DPP FPI Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, Ketua GNPF Ulama Ustadz Yusuf Muhammad Martak, Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Ustadz Selamat Ma'arif, Ulama Betawi Fuhab Kiai Haji Fakhrul Razi Ishaq. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan-pertanyaan dari wartawan, dipersilakan. Ya, silakan. 1, 2, belakang 3 dulu ya. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatan dari Detikom, ingin bertanya terkait dengan tuduhan dari media asing kemarin disebutkan bahwa pemerintah Cina menyogok ormas-ormas yang ada di Indonesia untuk diam terhadap keadaan Muslim di Uighur ini. Boleh minta konfirmasinya lagi? Assalamualaikum, saya Panji dari CNN Indonesia. Mohon izin tadi belum disampaikan perihal tuntutannya terhadap pemerintah Cina, dan yang kedua tuntutan pula terhadap pemerintah Indonesia, karena kan kita ketahui kita warga Indonesia di berbeda negara dengan China. Terima kasih. Terima kasih Mas dari pos.com. Saya baca di WA gitu, Banser bilang tidak boleh mencampuri urusan negara lain. Lalu apa benar NU jadi mendukung genosid itu karena Uighur dianggap separatisme? Terima kasih. Pertama, gini, jadi memang benar ada, ini sudah berjalan lama ya, sejak kalau tidak salah 2017. Memang dari beberapa pihak termasuk dari pihak aparat pernah memberangkatkan beberapa tokoh-tokoh, bahkan ada tokoh-tokoh dari kita juga yang sempat diberangkatkan, dan lembaga-lembaga termasuk lembaga-lembaga ormas besar, bahkan Majelis Ulama Indonesia beberapa orang telah diberangkatkan. Namun setelah kembalinya dari sana hampir tidak ada sikap yang jelas dari mereka-mereka ini yang sudah diberangkatkan, dikarenakan di sana terisolasi, didampingi oleh orang-orang yang tidak banyak memberikan informasi, dan bahkan cenderung hanya diajak jalan-jalan. Bahkan Kiai Muhyiddin Junaidi dari MUI menjelaskan untuk sholat saja awalnya dinyatakan bersedia mengantar ke sebuah masjid, tapi terakhir dinyatakan tempat masjid sangat jauh, jadi mohon maaf tidak bisa mengantar. Bahkan untuk sholat saja kiblat di masjid itu tidak ada. Jadi disinilah diindikasikan ada ormas-ormas yang kemungkinan menerima biaya-biaya. Nah, mengenai keakuratannya kami tidak bisa memastikan, tapi ada indikasi dari kepulangan setelah kunjungan itu tidak ada sikap yang jelas. Sedangkan hari ini
atau beberapa hari yang lalu beberapa negara, beberapa puluh negara sudah menyatakan adanya pelanggaran-pelanggaran HAM di lokasi tersebut. Sekian. Ya, untuk yang kedua ya, jadi kita secara tegas. Yang pertama kita minta kepada pemerintah Indonesia proaktif dalam membantu dan mengurusi masalah pelanggaran HAM manusia ini yang terjadi di Xinjiang Uighur Cina. Ini harus serius karena ini pelanggaran HAM berat. Kita sebagai negara terbesar umat Islam di dunia, Indonesia ini berkewajiban untuk turut serta dalam menjaga ketertiban dunia, bukan justru malahan menolak utusan dari masyarakat Uighur yang ingin datang kepada pemerintah Indonesia, ditolak. Ini nggak masuk di akal. Ya. Justru dengan hal ini, dengan kejadian ini semakin menampakkan, menunjukkan bahwasannya pemerintah Indonesia sangat-sangat lemah dalam menangani kasus pelanggaran berat hak asasi manusia yang dialami oleh jutaan orang Muslim Uighur di Xinjiang. Nah, oleh karena itu, yang pertama kita minta pemerintah Indonesia proaktif. Yang kedua, kita minta juga kepada PBB agar supaya turun tangan untuk menghentikan segala macam bentuk arogan yang terjadi di Xinjiang, Cina. Harus turun tangan langsung. Dengan adanya pelanggaran HAM yang seperti itu, maka sudah seharusnya ya, PBB untuk turun langsung, cek langsung ke camp-camp yang disebut reedukasi tadi sebagai penjara-penjara raksasa yang ada di Cina. Ini harus diselesaikan dan harus diinvestigasi secara jelas. Turun ke masyarakat, lihat ke masyarakat ada apa, dan lihat bagaimana suara orang-orang yang sudah berhasil keluar dari Xinjiang, apa yang mereka telah mereka alami di sana. Nah, ini harus jelas. Nah, kita lihat di sini ya, sampai saat ini kelihatannya kurang semangat. Oleh karena itu, kami dari ormas-ormas Islam merasa berkepentingan dan berkewajiban untuk turun bersama-sama untuk menyemangati misi mulia ini, yaitu menghentikan segala macam bentuk kezaliman di atas muka bumi. Terima kasih. Yang ketiga. Yang ketiga, pertanyaan tentang Banser ya. Ya, saya namanya orang Betawi bilang dia ngajinya di mana? Karena dalam hadis sahih Rasulullah bersabda, "Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum." Barang siapa yang tidak peduli apa yang terjadi pada kaum muslimin dimanapun, maka itu bukan orang Islam. Jadi saya pertanyakan, Banser mau kemana? Itu saja. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Kalau ada lagi. Enggak? Ya, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar ingin bertanya, kan tadi dari alinea.id tadi disampaikan bahwa ada aksi nanti itu dari berbagai ormas Islam. Nah, ingin konfirmasi saja untuk keseluruhan ormas yang mengikuti itu aksi tanggal 27 ada berapa? Terhadir. Berapa tadi itu? Baik.
yang sudah terkonfirmasi dan nanti logonya akan masuk dalam meme kita sampai dengan semalam itu sudah 48 ya, 48 yang sudah konfirmasi kepada kami yang akan ikut gabung dalam aksi kemanusiaan bela Muslim Uighur tanggal 27 Desember hari Jumat di Kedubes Cina. Insya Allah dalam waktu dekat akan terus bertambah dan insya Allah kami semua mentargetkan depan Kedubes akan penuh dengan umat yang akan membela saudaranya di sana. Insya Allah. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Press release-nya bisa dibagi yang pegang press release. Ya, press release silakan dibagikan. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, Apakah benar dia dianggap separatisme? ya Banser mau kemana? Kalau saya bilang begitu, udah cukup. Ya Banser orang Islam atau bukan? Kan Islam. Mau kemana gitu? Karena Nabi sudah kasih tahu bahwa yang nggak perhatian sama umat Islam yang di mana-mana itu bukan daripada orang Islam, gitu ya. Ulama Betawi siap tempur. Takbir, takbir, sallu ala Nabi. Sekian ya. Alhamdulillah dan terima kasih para wartawan. Ya mudah-mudahan kita semuanya dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.